Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dalam praktikum teknik formulasi ransum. Pada hari ini kita akan membahas tentang formulasi ransum dengan menggunakan Excel Solver. Silakan Anda download petunjuk praktikum dan juga file pendukung untuk melaksanakan praktikum pada hari ini. Baik, ini adalah lembar kerja praktikum. Eh, Silakan Anda coba baca petunjuk praktikumnya. Jadi prinsipnya adalah kita akan melakukan praktikum memformulasikan ransum unggas yang sederhana dengan menggunakan program Excel Solver. Nah, program Excel Solver ini adalah satu program yang bisa kita gunakan di dalam perhitungan linear programming. Nanti di dalam perkuliahan akan lebih detail bagaimana teknik-teknik yang bisa kita gunakan di dalam perhitungan linear programming. Jadi dengan menggunakan linear programming, yang dalam hal ini menggunakan Excel Solver, kita bisa memformulasikan ransum eh, sehingga mendapatkan harga yang paling murah, atau disebut juga least cost ration. Kalau selama ini Anda sudah terbiasa memformulasikan ransum dengan trial and error method, maka pada hari ini Anda mencoba menggunakan formulasi ransum berbasis linear programming. Oke, silakan Anda install program Excel-nya jika memang belum ada di dalam komputer dengan cara Anda klik tombol Office button ya di dalam keyboard, kemudian Anda pilih Excel Solver, nanti ada submenu Add-in. Nah, di dalamnya ada Excel Solver Add-in, Anda klik, nah kemudian secara otomatis Excel akan terinstall atau diaktifkan di dalam program Excel Anda. Oke, silakan buka file Excel-nya yang sudah di-download tadi ya. Nah, nanti kita akan memformulasikan ransum unggas. Sementara ini kita hanya mengacu kepada 4 nutrien, yaitu energi metabolis sebanyak 3.000 sampai 3.100, protein kasar 20 sampai 21%, kalsium 0,8 sampai 1,2, fosfor available 0,5 sampai 0,8. Nah, kalau Anda sudah terbiasa menggunakan trial and error method, nah biasanya kan kita sering kali terkendala dengan kecukupan nutrien. Kadangkala kita memformulasikan kekurangan suatu nutrien atau kadangkala juga berlebih. Nah, pada prinsipnya dengan menggunakan Excel Solver, kita bisa membuat perhitungan ini menjadi lebih precise, lebih presisi karena kita bisa batasi masing-masing nutrien ini dengan baik ya, sehingga karena dibantu dengan komputer di dalam perhitungannya. Oke, ini adalah file Excel yang biasa kita gunakan di dalam praktikum, ya. Kemudian kita eh, membuat tabel dengan perhitungan sama seperti Anda menghitung dengan trial and error method. Nah, setelah itu kita coba memasukkan parameter-parameter yang dibutuhkan dalam program Excel ya di dalam program solver supaya kita bisa menghitung dengan tepat kebutuhan nutrien maupun pembatasan bahan-bahan pakan. Oke, sekarang saya akan buka program Excel-nya. Oke, ini adalah program Excel. Eh, Anda mungkin juga sudah terbiasa menggunakan data ini. Ini adalah database untuk ransum unggas, ada bahan pakan, ya, ada 34 bahan pakan. Ini beberapa data harga sudah saya update, disesuaikan dengan harga sekarang. Kemudian di sini ada berbagai nutrien yang tentunya Anda bisa tambahkan seandainya Anda ingin menambahkan misalnya asam amino tercerna ataupun asam-asam lemak dan sebagainya. Oke, tentunya dari sekian bahan pakan yang kita miliki tidak semuanya akan kita gunakan, ya, karena di industri sendiri jumlah bahan pakan yang digunakan itu terbatas. Ya. Oke, saya akan menggunakan bahan pakan, contoh misalnya ini ada 14 bahan pakan.
mulai dari jagung, dedak, tapioka, CPO. Nah, ini sumber energi ya. Ini Anda cek harganya. Kemudian sebagai sumber protein saya menggunakan bungkil kedelai, MBM, CGM, tepung ikan. Kemudian ditambahkan mineral, ini ada garam, kalsium karbonat, trikalsium, fosfat, ada sumber metionin, lisin, DL metionin dan premik. Saya kira ini bahan pakan wajib minimal yang harus kita gunakan dalam formulasi ransum. Selebihnya silakan Anda bisa tambahkan misalnya asam amino yang lain atau mineral yang lain ya. Jadi semakin lengkap kita menambahkan bahan pakan, maka akan semakin baik formula tersebut. Oke, ini adalah perhitungan ya yang sudah ada sebelumnya. Kita harus menghitung berapa jumlah bahan kering, jumlah abu, protein, serat misalnya, kemudian metabolisable energi. Saya kira ini tabelnya sudah ada ya, Anda bisa mengikuti ini atau Anda bisa membuat sendiri. Oke, kita cek dulu misalnya kalau menggunakan trial and error method ya, misalnya saya menggunakan jagung 50%, ya, ini contoh sederhana saja. Kemudian bungkil kedelai 20%, dedak 15%, ini baru 85% misalnya. Kemudian saya menggunakan CGM 5%, saya tambahkan kalsium karbonat 1%, di kalsium fosfat 0,5%. Oke, tambahkan misalnya L-lisin 0,3, kemudian ini metionin 0,2, ya. Masih ada 8%. Saya tambahkan minyak misalnya 3%, tambahkan tapioka 5%, kemudian tepung, oke, udah 100%. Ya, kita cek energinya. Energinya ini 3.338, proteinnya 18%, kemudian kalsiumnya 0,63, fosfornya 0,4 dan seterusnya. Ini menggunakan trial and error method. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan protein supaya jumlahnya 20%, maka kita harus menambahkan sumber protein lebih banyak. Misalnya karena ini kebanyakan energi tapi kurang protein, ya, saya tambahkan misalnya meat bone meal 5%, kemudian saya jagungnya kurangi 5%. Oke. Nah, proteinnya naik ya hampir 20%, 19,9, energinya masih di atas kebutuhan tadi 3.100. Nah, itu dilema kalau kita menggunakan trial and error method. Tapi ketika Anda sudah mulai terbiasa menggunakan trial and error method juga biasanya akan semakin cepat. Nah, kali ini kita akan menggunakan solver ya. Jadi saya hapus dulu ini. Oke, sekarang kita masukkan dulu standar kebutuhan nutriennya. Tadi protein yang kita harapkan adalah 20% minimal, ya, kemudian maksimalnya 21%. Energi 3.000 kilokalori sampai dengan 3.100 kilokalori. Kalsium 0,8 sampai dengan 1,2%. Fosfor tersedia tadi berapa ya? 0,5 sampai dengan 0,8. Oke. Yang lain bukan berarti tidak dibutuhkan, tapi untuk sementara kita tidak hitung dulu ya supaya mempermudah. Ya. Oke, supaya lebih besar tampilannya ini saya hide dulu ya. Ini saya coba hide supaya hanya nutrien yang kita hitung saja yang nampak dalam layar. Ya. Oke. Ini oke, bahan kering biarkan ya. Kemudian lemak, serat, beta-N saya hilangkan dulu. Oke, jadi yang muncul di sini hanya protein, energi, kalsium, dan fosfor. Oke, kita buka dulu program solvernya. Nah, untuk menjalankan program solver, ya, kita klik menu data, kemudian sini ada icon solver. Oke.
Ini saya hapus dulu. Nah, yang pertama adalah kita menentukan, harga, karena yang menjadi tujuan di dalam perhitungan ini adalah harga ransum. Ya, kita tentukan yang disebut dengan objective function, jadi fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya adalah ya, di sini harga. Harga itu adanya di sini, ya. Ini adalah jumlah atau harga ransum ya, yang akan kita hitung. Kemudian harga ini harus minimal. Jadi kita mencari ransum dengan harga yang paling murah, ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan changing variable cell, yaitu sel yang akan kita hitung berapa penggunaannya. Misalnya berapa penggunaan jagung, dedak, tapioka, dan seterusnya. Jadi biasanya kita menghitung secara manual. Nah, sekarang biarkan komputer menghitung ya secara otomatis. Jadi kita short mulai dari jagung sampai dengan premix ya. Ada 14, kalau nggak salah ada 14, ini ada angka yang ngecelok ya. Ada 14 bahan pakan, oke, ya. Nah, jadi harga ini ya, harga yang minimal ini tergantung dari berapa penggunaan masing-masing bahan pakan atau ini sebutnya variabel ya, kalau di dalam Excel atau di dalam solver. Nah, kemudian kita masukkan constraint. Constraint ini apa? Constraint ini adalah batasan-batasan yang kita tetapkan di dalam Excel solver. Bisa batasan kebutuhan nutrien, baik batas minimal, batas maksimal, atau sama dengan, ya. Atau batasan penggunaan bahan pakan. Misalnya kalau CPO nggak boleh lebih dari 4%, gitu ya, maka kita bisa batasi. Kita tuliskan eh, apa namanya constraint-nya ya di sini. Oke, kita bisa mulai. Saya akan menambahkan jumlah penggunaan eh, apa namanya protein misalnya. Oke, saya tambahkan add ya. Ini adalah protein, jumlah protein yang nanti akan kita hitung. Jumlah protein harus lebih besar sama dengan. Jadi kalau misalnya minimal 20%, berarti kita memasukkan di sini adalah jumlah protein harus lebih besar dari batas minimal tadi. Oke, sudah ya. Kita lihat dulu. Sorry, cancel. Nah, ini adalah constraint atau batasan yang kita gunakan untuk menentukan batas minimal protein. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, protein itu juga nggak boleh lebih dari 21%. Berarti jumlah protein harus lebih kecil dari nilai 21 ini. Ya. Kita bisa saja memasukkan angka 21 di sini, ya, misalnya 21. Oke, tapi nanti repot ketika kita melakukan perubahan-perubahan di dalam Excel, ini nggak ikut berubah. Ya, jadi sebaiknya kita memasukkan nama selnya. Ya, ini akan lebih praktis. Oke, kita tambah lagi misalnya energi harus lebih besar atau energi metabolis harus lebih besar dari 3.000 kilokalori. Dan energinya harus lebih kecil dari 3.100. Ya. Walaupun sebetulnya Excel tidak akan menghitung bahan pakan ini secara berlebih, tapi supaya kita juga tetap apa menjaga supaya tidak terjadi kelebihan, ya, maka kita tetap harus menambahkan atau memasukkan constraint maksimum. Oke, kemudian kita tambahkan lagi batas kalsium. Oke, kalsium harus lebih besar dari 0,8 dan kalsium harus lebih kecil dari 1,2. Oke, satu lagi, fosfor. Fosfor tersedia harus lebih besar dari 0,5 dan
fosfor tersedia harus lebih kecil dari batas maksimal 0,8. Oke. Nah, kebutuhan nutrien sudah kita inputkan. Nah, ini belum selesai. Kita tambahkan juga supaya ransum ini atau bahan pakan yang digunakan ini jumlahnya 100%, maka kita harus masukkan constraint. Jumlah penggunaan bahan pakan, artinya ini adalah sum dari semua bahan pakan yang nanti akan kita gunakan, harus sama dengan. Nah, ini nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi bisa menggunakan constraint sama dengan. Jadi jumlah bahan pakan yang digunakan harus sama dengan 100. Nah, kalau ini kan tetap ya besarannya, jadi kita tuliskan aja 100. Oke. Nah, selesai. Kemudian kita cek di sini, ini ada beberapa metode di dalam perhitungan solver. Ada JRJ nonlinear, ada simplex, linear programming, dan evolution. Yang akan kita gunakan adalah metode simplex, ya, simplex linear programming, dan pastikan di sini diklik ya bahwa tidak ada variabel yang negatif. Oke, karena ini bilangan real ya. Jangan sampai nanti kalau ada yang negatif, jagung digunakan negatif 10% gitu. Nah, ini kan tidak realistis. Jadi semua bilangan minimal nol. Kalau nol artinya bahan baku tersebut tidak digunakan di dalam ransum. Oke, kita cek ini objektif functionnya sudah siap. Kemudian ini tujuannya untuk meminimumkan harga. Ini adalah bahan pakan yang akan kita gunakan dan ini constraint-nya. Constraint minimalis. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana menambahkan constraint yang lain. Kemudian di sini harus selalu positif dan kita menggunakan metode simplex. Oke, selanjutnya kita solve. Kita running program ini. Oke. Nah, ini ada penjelasan. Solver found a solution. Ya, solver menemukan solusi ya. Semua constraint ya dalam kondisi optimal dan satisfied ya. Oke, ini kita keep solver solution. Jadi kita akan gunakan solver ini. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Belum tentu apa yang dihitung komputer itu baik atau bagus ya, tapi komputer menghitungnya tepat sesuai dengan permintaan kita. Ya. Jagung digunakan 0%, ya, dedak halus 63,92%. Artinya jagung belum digunakan. Kemudian tapioka tidak digunakan, CPO 2,67, pungkul kedelai 24, MBM 7, kemudian CGM, tepung ikan, garam tidak digunakan, dikalsium fosfat 1,59, lisin, metionin, premik tidak digunakan. Jumlahnya 100%. Ini harga ransumnya ya 4,6 atau 4.636. Oke. Nah, sekarang kita lihat proteinnya kita minta 20 sampai 21, dihitung pas 20, energinya pas 3.000, kemudian kalsiumnya di batas maksimal tapi tidak berlebih, fosfornya juga 0,5 ya, sesuai dengan permintaan. Dari sisi nutrien ini sudah pas, sudah sesuai ya, sesuai dengan batas atas dan batas bawah. Yang jadi masalah adalah penggunaan setiap bahan pakan. Kalau kita lihat di sini, dedaknya 64%. Ini artinya berlebihan. Jadi kalau kita menggunakan ransum ini untuk pakan unggas, pakan broiler starter, dari nutrisi oke, tapi dari keseimbangan bahan tidak sesuai. Untuk itu kita harus batasi. Ya. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kok dedak halus bisa digunakan cukup banyak? Karena dedak halus relatif lebih murah. Dia akan mengambil bahan pakan yang murah dulu, baru kemudian dia akan mengambil bahan pakan yang relatif lebih mahal. Nah, di sini masalahnya adalah penggunaan dedak halus berdasarkan hasil-hasil penelitian tidak boleh lebih dari 15% di dalam ransum broiler. Bahkan untuk ransum starter, ya,
itu mestinya sekitar 12% atau 13%. Saya pakai misalnya 13%, ya. Ini termasuk yang aman. Oke, jadi saya batasi maksimum dedak halus 13%. Saya catat dulu di sini. Oke, bungkul kedelai biarkan dia menyesuaikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Meat bone meal misalnya 7%, mungkin terlalu banyak ya. Nanti kita batasi. Nah, kita coba dulu sekarang diformulasikan ya. Kita pilih dulu ini ada Excel ya. Kita pilih Excel solver lagi. Nah, parameter batas maksimum dedak halus kita belum masukkan. Nah, kita tambahkan di sini ya. Jadi caranya adalah jumlah dedak halus harus lebih kecil atau sama dengan 13. Ya, jadi kita klik 13. Nah, ini adalah untuk membatasi jumlah dedak halus. Oke, kita satu-satu dulu. Nah, kira-kira kalau dedak halus batasi penggunaannya maksimal 13 ya, maka tentunya dia akan kekurangan energi. Nah, kekurangannya dia akan mengambil bahan yang lain, entah jagung, tapioka, atau CPO. Kita lihat nanti. Solve. Nah, sekarang jagung digunakan ya. Artinya ketika dedak halus dikurangi jumlah penggunaannya, dia akan mengalami kekurangan energi dan energinya kemudian dia baru mengambil jagung. Ya. Logikanya kalau kita menggunakan trial and error method, tentunya kita akan pakai jagung juga. Pakai jagung dulu ya, misalnya 45% atau 50%. Nah, komputer berpikirnya adalah ekonomis. Dia akan menggunakan bahan yang murah dulu, baru kemudian dia akan mengambil bahan pakan yang lebih mahal di atasnya. Ya. Dia tidak berpikir bahwa dedak halus itu kalau digunakan lebih dari 13% pada ransum starter itu akan bermasalah. Kecernaannya akan rendah, seratnya akan tinggi, kemudian mudah tengik gitu ya. Nah, karena dia tidak pernah kuliah di Departemen INTP ya atau di Fakultas Peternakan solvernya ya. Jadi solver itu adalah membantu menghitung ya, membantu menghitung supaya lebih tepat. Tapi solver atau program apapun termasuk program formulasi ransum yang paling canggih sekalipun tidak bisa menggantikan seorang nutrisionis. Jadi yang menentukan baik atau jeleknya ransum itu adalah tergantung dari kita yang memformulasikan. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Nah, ada lagi yang janggal, misalnya garam 44,44%, ini kebanyakan ya. Supaya penggunaan garam apa namanya? Kita bisa batasi, maka kita batasi saja di sini. Penggunaan garam itu adalah 0,5 misalnya ya. Kemudian maksimumnya juga 0,5. Artinya garam itu nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang dari 0,5. Jadi kita bisa buat, tambahkan di sini bahwa garam harus sama dengan 0,5. Ya. Oke, kita coba solve lagi. Nah, garam sekarang sudah pas 0,5%. Ya. Kita lihat nutriennya masih tetap dia, ya, masih dalam range ini. Ya. Jadi proteinnya 20, ME-nya 3100, dan sebagainya. Nah, kenapa kok dia tidak gunakan yang 21? Karena kalau menggunakan 21, otomatis harganya lebih murah, lebih mahal. Jadi dia pasti menggunakan yang minimal dulu. Kecuali kadang-kadang ada ketidakseimbangan, maka dia akan kelebihan sedikit dari batas minimalnya, tapi tidak akan melebihi batas maksimal. Oke, kita lihat lagi misalnya ransumnya. Ini jagungnya sudah bagus, dedaknya tapioka. Nah, kelihatannya tapioka kebanyakan ya. Kemudian di kalsium fosfat oke, ya. Baik, kalau kita lihat ransum ini ya,
pada dasarnya ini sudah cukup baik ya, kandungan nutriennya sudah terpenuhi semua. Kemudian sini ada jagung, ya dedakalu sudah kita batasi. Nah, hanya mungkin sedikit sini tapioka terlalu berlebih, ya. Oke, bahan-bahan pakan lain, saya kira mungkin bone meal sedikit berlebih, tapi juga masih dalam batas yang wajar. Oke, saya akan kurangi penggunaan tapioka, misalnya hanya 10%. Oke, saya klik 10, ya, kita masukkan lagi parameter constraint-nya. Jadi tapioka harus lebih kecil daripada 10%. Oke, kita coba solve. Oke, nah tapioka sekarang sudah 10%, meat bone meal-nya 5%, malah bagus ya, cukup baik. Meat bone meal itu sekitar 5-6% dalam ransum. Ya. Kemudian, oke, saya ingin nambahkan premix misalnya, ya. Karena kalau premix tidak kita tambahkan, misalnya 0,25%, maka dia tidak akan diambil di dalam ransum ini. Oke, saya gunakan tambah, oke, kita tentukan di sini premix, ya, sama dengan 0,25. Oke, kemudian kita solve. Nah, penambahan premix tentunya akan menambah harga, ya, karena dengan adanya penambahan premix sebanyak 0,25%, maka harga racun tentunya akan bertambah. Oke, kita cek nutriennya pasti akan tetap masih dalam batas wajar, batas ring yang kita tetapkan, dan komposisi nutrien juga sudah semakin baik, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat, jadi ransum ini sudah cukup baik ya, komposisi nutriennya sudah terpenuhi, seimbangan bahan juga cukup baik, tapi saya ingin coba menambahkan sedikit, misalnya di sini, oke, CGM misalnya. Nah, coba aja 3% ya, untuk meningkatkan, apa namanya, warna atau kecerahan dari ransum, ya. Oke, kita tambahkan CGM, ya. CGM lebih besar sama dengan 3. Oke, kemudian kita solve. Oke. Nah, ini saya kira ransumnya ya masih bisa Anda otak-atik lagi supaya ransumnya menjadi lebih baik ya. Tapi Anda juga harus konsen dengan harga ya, kira-kira harganya masuk enggak misalnya. Nah, di sini kita belum menambahkan minyak. Coba Anda tambahkan misalnya minyaknya ya. Sambil juga memperhatikan ketika terjadi error atau tidak ada solusi, ya, maka Anda harus bisa memahami kira-kira kenapa. Apakah kurang energi, kurang protein, atau kita memerlukan penambahan bahan pakan lain. Ya. Nah, silakan coba Anda amati atau Anda latihan dengan menggunakan solver. Demikian saya kira untuk praktikum hari ini. Selamat praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.